Alas Puro ini dikatakan sebagai kawitan. Alas yang dibilang di Banyuwangi atau di Belambangan ini alas yang paling angker. Pusaka-pusaka kerajaan yang musnah, tertancapnya lah pusaka-pusaka itu ada di situs Mbah Dowo tadi itu loh. Bukannya kita harus menyembah, oh, itu salah, tapi kita mempunyai rasa toleransi lah. Ya. Kalau Tuhan itu sama-sama menciptakan kedua alam ini, alam nyata dan alam yang tidak nyata. Salam satu hati sedulur Nusantara. Saat ini kami telah bersama dengan Bapak Made Widodo. Beliau sebagai pemerhati sejarah, dan pada saat ini kami akan mengungkap atau mengetahui asal-usul sejarahnya tentang Alas Purwo. Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu. Mohon maaf Ampura, kami dari tim Serat Nusantara pengen mengetahui sejarahnya, asal-usul Alas Purwo, dan langsung mungkin penjelasan tentang keberadaannya Mbah Dowo, Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu, 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 Rahayu. Rahayu. Baik, saya akan membahas tentang Alas Purwo ya. Nggih. Purwo, tapi saya akan membahas dengan kacamata spiritual. Ya. Nah, Alas Purwo itu, kalau kita ngomongkan Alas Purwo ya, itu sudah sejak dulu, sudah terciptanya alam itu, alas itu sudah ada gitu. Sudah ada. Nah, dengan berbagai macam dulunya aliran pada waktu itu, Nggih. kepercayaan nenek moyang kita dulu. Alas Purwo ini dikatakan sebagai kawitan, karena disitulah Purwo itu sama dengan kawitan. Purwo kawitan. Ya, kawitan berarti asal usul gitu, Pak. Ya. Asal usul. Sehingga orang-orang spiritual zaman dulu menganggap Alas Purwo ini adalah sangat disakralkan sekali, karena di situ tempatnya para pedanyangan seluruh Nusantara ada di situ. Para pepunden seluruh Nusantara itu beliaunya beristananya ada di situ. Termasuk istilahnya alam gaibnya, kerajaan alam gaibnya Nusantara itu memang ada di Alas Purwo. Nah, kalau zaman dulu namanya siapapun yang datang ke sana dengan pikiran yang tidak baik, gitu loh, pikiran yang tidak baik dengan tujuan yang tidak baik, itu malah tidak bisa pulang. Gitu. Jalmo moro, jalmo mati. Nah, istilah Jawane jalmo moro, jalmo mati. Dalam arti jalmo moro, jalmo mati ini seseorang yang memasuki sebuah alas yang dibilang di Banyuwangi atau di Belambangan ini alas yang paling angker, gitu loh. Nah, itu harus betul-betul mempunyai tujuan yang putih. Tujuan kita ke sana itu apa tujuannya? Tidak lain adalah untuk manunggaling kawula lan Gusti. Nah, itu inti dari perjalanan leluhur-leluhur kita dulu tentang apa yang dimaksud dengan Purwo. Purwo itu tidak lain adalah kawitan, asal usul supaya manusia ini eling sama kawitan. Ya. Itu loh. Kita lahir karena siapa? Bapak dan Ibu. Ya. Kita ada karena itu. Nah, artinya Purwo tadi itu juga mengingatkan kita manusia yang ada di muka bumi ini supaya ingat kalau kita ada ini karena perantara Bapak dan Ibu. Itu dari bahasa spiritual saya mengatakan Alas Purwo itu tidak lain adalah kawitan. Ya. Nah, itu. Alas Purwo itu kan ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Betul. Terutama juga ada peninggalan termasuk situs kawitan. Situs kawitan ya. Yang keduanya gua. Nah, salah satu gua, Pak, kami dengarkan tempat
samadinya presiden nomor 1 di Indonesia. Ya. Secara alam nyata dan secara goib Alam ya. gaib ya. Ya. Bisa Pak dijelaskan? Baik ya. Gini, yang dikatakan alas puro sebagai kawitan, makanya Iya. para raja-raja dulu, zaman dulu, terutama raja tanah Jawa, ya raja-raja tanah Jawa, mulai kerajaan Hindu, Buddha sampai kerajaan Islam, Iya. itu tidak lepas dengan alas puro. Dan beliau pun di sana juga pernah melakukan tapa brata yoga semedi. Artinya kita para raja-raja dulu gitu loh, untuk meminta ya penerangan, meminta bagaimana kerajaannya bisa makmur, Iya. memohon kepada yang maha kuasa, itu dilakukan dengan jalan tapa brata yoga. Sehingga di sanalah ditempatkan dulu sebuah candi, yaitu yang sekarang ini disebut dengan Pura Kawitan yang ada di tengah-tengah alas purwo itu sebenarnya candi ini adalah tidak lain untuk pemujaan para raja-raja dulu, termasuk Presiden RI pertama juga pernah ke sana. Termasuk juga presiden kedua pun juga Pak Soeharto, Pak Harto pun juga pernah ke sana gitu loh. Dan beberapa yang karena apa gitu loh. Karena jangan disalahkan loh ya, jangan salah, jangan dibilang itu musyrik ya. Nah, kita di sana itu tidak lain adalah untuk apa? Supaya berintrospeksi diri gitu loh, Pak. Introspeksi diri supaya apa yang menjadi angan-angan kita, batin kita, karena kita sudah saya katakan tadi, kita diciptakan dari perantara, maka kita harus ingat dengan leluhur tadi itu. Tidak lain adalah bagaimana seseorang di dalam tujuannya, baik itu memimpin suatu negara atau memimpin sebuah kerajaan, ini supaya rakyatnya supaya menjadi langgeng, tentrem, kerto raharjo, murah rezeki, sandang lantangan tadi itu. Sehingga para leluhur dulu sehingga banyak di situ mendirikan sebuah situs-situs, salah satu situs kawitan, ada gua-gua di sana pun juga banyak. Terdiri dari kalau kita menelusuri ya, Alas Puro itu banyak sekali gua. Ada gua Istana, ada gua Padepokan, gua Raja Wali, gua apalagi gua Payung gitu loh. Dan banyak lagi itu. Nah, itu kalau kita menelusuri, karena tempat-tempat gua-gua yang di sana itu karena memang sudah zaman purba, sudah ada gitu, zaman purba sudah ada. Nah, gua-gua ini tidak lain adalah untuk menenangkan diri. Nah, di dalam menyatukan antara rasa tadi itu loh, rasa rumongso, menyatukan olah batinnya kepada Sang Maha Pencipta tadi itu inti dari apa yang dikatakan Purwo tadi itu. Supaya apa? Yang dibilang Purwo itu manusia itu cuma harus ingat. Makanya disebutlah Alas Purwo. Ingat, kalau kita ini lahir, sudah saya katakan tadi, kita lahir ini dari perantara Popok lan Biung. Itu kunci utamanya. Itu secara spiritual saya mengatakan seperti itu. Pengalaman pribadi Pak, mungkin atau pernah bermalam atau pernah samadhi dan lain sebagainya. Secara pribadi Pak bisa. Oh ya. Kalau pengalaman pribadi Pak, saya juga terdiri dari teman-teman Padepokan ya. Teman-teman Padepokan juga teman-teman Kejawen itu sering juga bersemedi di sana. Bahkan bisa sampai 7 hari lamanya di sana. Artinya di situ tidak lain adalah kita ingin mengetahui bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, menciptakan alam ini ada terdiri dari berbagai jenis alam gitu, alam yang nyata dan alam yang tidak nyata atau disebut dengan alam gaib tadi itu. Nah, disinilah kita melaksanakan tadi itu, apakah benar Tuhan itu menciptakan itu. Nah, dalam pengalaman pribadi saya gitu loh. Nah, ternyata alam gaib itu memang ada. Memang betul-betul ada. Tetapi bagaimana kalau kita sudah mengetahui alam gaib ini, apakah kita langsung mau masuk berinteraksi ke sana? Nah, itu tergantung dari kuasanya, tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, tetapi yang penting, yang intinya bahwa kalau kita hidup ini tidak sendiri. Kita masih punya sahabat. Baik sahabat manusia dengan manusia nyata, sahabat kita kepada alam, berserta isinya ada binatang, tumbuhan, tetapi sahabat kita yang lain adalah alam-alam gaib tersebut itu. Gitu loh. Bukannya kita harus menyembah, itu salah. Tapi kita
mempunyai rasa toleransi lah. Ya. Kalau Ya. Tuhan itu sama-sama menciptakan kedua alam ini, alam nyata dan alam yang tidak nyata. Kita harus bersyukur itu. Itulah kehebatan dari Tuhan itu sendiri di dalam menciptakan sebuah Ya. alam tadi. Ya, kesimpulannya di samping hidup berdampingan, kita saling harus menghargai satu dengan yang Nah, lainnya. betul. Termasuk itu pun makhluk halus, karena semua itu kan emang ciptaannya, Pak. Ya? Ciptaannya Tuhan, betul, betul. Makanya kita tidak boleh itu harus apa ya? Harus istilahnya mengusir beliau, jangan, tidak Iya, boleh. iya. Tapi kita di situ harus saling hidup berdampingan, saling hormat menghormati. Itu intinya. Seperti yang sudah saya jelaskan, hubungan kita kepada Sang Pencipta, hubungan kita kepada alam. Nggih. Hubungan kita kepada alam sudah jelas, alam nyata, alam yang tidak nyata. Dan hubungan kita kepada sesama manusia. Itu kuncinya di situ. Nggih. Supaya jelas anak-anak, supaya para generasi muda jelas. Kalau kita ke alas nanti, oh di sana bilang musyrik, oh nyembah jin, setan dan sebagainya, salah besar itu. Iya, iya. Itu. Yang terakhir, Pak, pesan buat umat secara umum kepada pendatang yang berkunjung ke sana. Kira-kira ada pesan khusus nggak, Pak? Mungkin tentang spiritual atau tata cara untuk di Alas Purwo itu ya. sendiri. Nah, bagi pengunjung yang datang ke sana di dalam melakukan olah batinnya, di dalam perjalanan spiritualnya, itu tergantung dari kekuatan batinnya seseorang itu sendiri dan tujuannya itu. Nah, tetapi yang di Alas Purwo sudah jelas, sudah jelas bahwa tujuan yang ada di Alas Purwo ini tidak lain adalah bagaimana seseorang ini bisa mengendalikan hawa nafsunya yang ada di dalam diri manusia tadi ini dengan olah rasa atau olah batin menuju manunggaling kaulo Gusti tadi itu. Jangan disalah artikan kalau kita datang ke sana itu adalah hubungannya ke klinik. Ya. Itu tergantung dari manusianya. Yeah. Karena tujuan manusia ke sana ini berbeda-beda sekali. Ya, betul. Itu intinya seperti itu. Yeah. Lanjut ke Mbah Dowo. Mungkin sedulur Nusantara dan tim Serat Nusantara pribadi pengen mengetahui, Pak, sosok beliau itu bisa dijelaskan. Beliau ini siapa dan kok bisa disebut Mbah Dowo? Kok bisa makamnya panjang segitu panjang? Secara spiritual mungkin peninggalan-peninggalan, Pak, ya. Itu bisa dijelaskan, Pak. Tentang sebuah situs yang dinamakan situs Mbah Dowo yang ada di Alas Purwo. Nah, itu dulu, Pak, ada temen yang dari Jogja waktu itu, Mbah siapa saya lupa namanya itu ya. Beliau itu sebelum itu dibangun itu sebuah makam. Awal mulai nih, Pak. Awal mulanya. Itu dulu itu berupa sebuah batu besar, Pak. Sebuah batu besar, di situ beliau istilahnya bersemedi gitu. Nah, dalam keadaan bersemedi itu suatu dawuh leluhur itu istilahnya berbentuk ya. Dawuh leluhur itu datang gitu loh. Dengan wujud tadi itu bahwa beliau menamakan itu adalah Mbah Dowo. Nah, Mbah Dowo itu sebetulnya di situ adalah bukan makam sebetulnya. Nah, di situ sebuah situs di mana barang-barang atau pusaka-pusaka kerajaan yang musnah, itu kerajaan-kerajaan Nusantara yang musnah, itu tertancapnya lah pusaka-pusaka itu ada di situs Mbah Dowo tadi itu. Karena versi mengatakan banyak sekali, ada yang versi yang lain ya. Nah, ini pengalaman saya juga ke sana dulunya. Pengalaman pribadi spiritual. Pengalaman pribadi spiritual saya mengatakan di situ adalah bukan makam. Karena beliau sendiri yang menunjukkan kepada saya bahwa di sana terdiri dari berbagai macam pusaka-pusaka peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa. Di situ. Garis besar Nusantara, Pak. Garis besarnya Nusantara. Sehingga makanya kenapa orang-orang spiritual di hari-hari tertentu seluruh Nusantara itu kebanyakan datang ke Alas Purwo. Baik itu di bulan Jawa, tahun 1 Suro dan sebagainya, dan yang banyak kalangan spiritual Nusantara ini berkunjung ke sana.
Nggih, dan termasuk kemungkinan di sana tidak mengotak-ngotakkan suatu aliran, Pak ya. Oh tidak, tidak. Yang penting keyakinan atau kepercayaan yang mau berkunjung itu sendiri. Ya, makanya sudah saya katakan tadi, siapapun yang datang ke sana, agama apapun yang datang ke sana, Nggih. di situ tidak ada pemetaan, karena di situ sudah saya jelaskan Purwo itu adalah kawitan. Kawitan. Tidak, di situ tidak membentang, oh ini agama ini, oh agama ini, tidak. Tapi Nggih. di situ adalah unsur satu rasa, satu sama-sama ciptaan yang maha kuasa. Itu intinya.